semuanya, perkenalkan nama saya Faridatun Naziha dengan NPM 24370105. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang anak usia dini. Teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu anak usia dini? Kira-kira anak usia dini itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini merujuk pada individu yang berada dalam rentang usia 0 hingga 6 tahun. Masa ini dianggap sebagai masa keemasan karena merupakan periode kritis dalam perkembangan manusia. Sudah tahu kan apa itu anak usia dini? Kalau begitu, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik anak usia dini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, anak mengalami peningkatan tinggi badan dan berat badan yang signifikan. Pada tahun-tahun pertama, pertumbuhan ini sangat cepat. Dengan bayi biasanya menggandakan berat badan mereka dalam 6 bulan pertama. Kemudian, ada perkembangan motorik, terdiri dari motorik kasar seperti berlari, melompat, dan melakukan aktivitas fisik lainnya, serta motorik halus, menggenggam, menyusun, dan menggunakan alat makan. Seiring dengan pertumbuhan fisik, anak juga belajar untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh mereka dan meningkatkan keseimbangan. Pertumbuhan otak yang cepat mempengaruhi kemampuan kognitif dan emosional anak. Nutrisi yang baik sangat penting untuk mendukung semua aspek perkembangan fisik anak. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada anak usia dini mencakup kemampuan berpikir dan belajar yang semakin kompleks. Anak mulai memahami konsep sederhana, belajar melalui pengalaman, dan mengembangkan rasa ingin tahu. Kemampuan bahasa, memori, pemecahan masalah, dan imajinasi juga terus berkembang. Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa dengan berbicara dalam kalimat sederhana seperti mengucap mama, papa, dan memahami instruksi dasar. Kosakata mereka meningkat pesat selama periode ini, sehingga pada usia berikutnya, mereka dapat membentuk kalimat yang lebih kompleks seperti aku mau makan apel. Selain kemampuan bahasa, anak juga mulai menunjukkan kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah sederhana, serta berimajinasi melalui permainan. Anak-anak sering berpura-pura menjadi dokter, guru, atau karakter favorit dari film. Misalnya, mereka bisa berpura-pura merawat boneka yang sakit dan memberikan obat yang mereka pilih. Anak belajar tentang angka, bentuk, warna, dan konsep waktu melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Saat bermain dengan mainan seperti blok atau mobil, orang tua atau pengasuh dapat meminta anak untuk menghitung berapa banyak mainan yang ada. Misalnya, berapa banyak mobil yang kamu punya? Ayo hitung sama-sama. Juga bisa bertanya, mobil itu warnanya apa ya? Yuk kita coba kumpulkan mainan yang punya warna serupa. Jangan lupa untuk memberikan pujian kepada anak supaya mereka selalu merasa antusias belajar hal baru. Karena itu juga berkaitan dengan materi terakhir yang akan kita bahas, yaitu mengenai sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Mereka belajar berbagi, bergiliran, dan bekerja sama dalam permainan. Anak juga belajar mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri serta memahami emosi orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk mengekspresikan perasaan seperti senang, sedih, marah, atau cemas. Ketika anak bermain dengan teman-temannya dan mendapatkan mainan baru, mereka mungkin menunjukkan ekspresi wajah ceria, tertawa, serta mengungkapkan perasaan senang dengan berkata, "Aku sangat senang bisa bermain bersama kalian." Jika anak kehilangan mainan kesayangannya, mereka mungkin menunjukkan ekspresi sedih dengan menangis atau merengek. Dalam situasi ini, orang tua dapat membantu anak mengungkapkan perasaan mereka dengan bertanya, "Kamu sedih karena kehilangan mainanmu ya? Cari bareng-bareng yuk." Sebaiknya, jangan marahi anak saat mereka mengekspresikan kesedihan, karena dapat membuat mereka merasa bahwa perasaan mereka tidak valid, yang berujung pada rendahnya kepercayaan diri dan kesulitan dalam mengekspresikan emosi di masa depan. Selain itu, melarang anak menangis dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri sendiri dan sulit berempati dengan orang lain. Oleh karenanya, penting untuk memberikan dukungan dan kasih sayang
saat anak mengalami kehilangan. Kalau ada situasi ketika anak marah sebab mainannya diambil, sebaiknya para orang tua memberikan dukungan dan pemahaman agar anak belajar mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Orang tua tidak boleh memarahi anak dalam situasi emosional karena dapat membuat mereka merasa takut dan tidak percaya diri yang berpotensi mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka. Saat menghadapi situasi baru, seperti pergi ke tempat baru atau bertemu orang baru, anak mungkin merasa cemas. Orang tua dapat membantu dengan memberikan dukungan dan menjelaskan situasi tersebut. Misalnya, "Gak apa-apa kalau cemas, yuk kita pergi sama-sama, biar ayah dan ibu temani." Dari segi perilaku sosial, anak belajar norma-norma melalui pengamatan dan pengalaman langsung yang membantu mereka beradaptasi dalam berbagai situasi sosial. Contohnya, saat mereka diajarkan untuk mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta sesuatu atau menerima bantuan dari orang lain, serta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Menghormati orang yang lebih tua dengan mencium tangan saat bertemu, mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan untuk menghargai privasi orang lain, berbagi mainan dengan teman saat bermain untuk memahami pentingnya kerjasama, dan menyapa orang saat memasuki toko atau lingkungan baru untuk beradaptasi dengan norma sosial di masyarakat. Seiring bertambahnya usia anak, orang tua perlu siap untuk mengadaptasi pendekatan mereka agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan minat anak. Dengan terbuka terhadap umpan balik dari anak mengenai aktivitas yang mereka nikmati, orang tua dapat terus menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk memastikan bahwa proses belajar tetap menyenangkan dan efektif. Fleksibilitas dan adaptabilitas merupakan elemen kunci dalam mendidik anak usia dini secara efektif. Setiap anak memiliki karakteristik, minat, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan yang satu mungkin tidak cocok untuk yang lain. Dengan memahami kebutuhan individual anak, orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dan menarik, yang mendorong keterlibatan aktif anak dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, dengan menerapkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pendidikan anak usia dini, orang tua tidak hanya mendukung perkembangan akademis dan sosial anak, tetapi juga membangun fondasi hubungan keluarga yang kuat dan positif. Ini akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran kali ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa lagi teman-teman.